Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi codingan saya yang telah saya buat, Pak. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jodel Fonsusiaan dengan NIM 12S24039. Nah, di sini saya akan menjelaskan kode-kode yang telah saya buat pada hari praktikum kemarin, Pak. Sini untuk yang pertama itu saya membuat pada bagian ini yaitu saya mengimpor beberapa library dari Java. Library scanner digunakan untuk membaca input dari pengguna. Sedangkan hashmap, map, dan local disiapkan untuk digunakan pada program utama yang berisi beberapa soal. Walaupun pada soal yang satu digunakan secara langsung hanya untuk scannernya. Lalu di sini saya membuat uh, interface solver. Di sini saya membuat sebuah interface bernama solver. Interface ini berfungsi sebagai aturan bahwa setiap kelas soal harus memiliki metode bernama solve yang menerima parameter scanner. Tujuannya agar semua soal memiliki struktur yang sama dan mudah dipanggil dari program utama. Lalu selanjutnya di sini saya membuat kode untuk soal yang pertama, yaitu class soal satu solver implement solver. Nah, di sini saya membuat kode ini untuk digunakan sebagai kode untuk mengerjakan soal pertama. Nah, lalu di sini saya membuat override. Override ini digunakan untuk sebagai metode solve yang fungsi utamanya untuk menjalankan logika soal. Metode ini menerima parameter scanner agar bisa membaca input dari pengguna tanpa tanda override ini menunjukkan bahwa metode ini merupakan implementasi dari interface solver. Lalu di sini saya membuat if scanner has next in integer. Nah, pada program ini pertama-tama saya gunakan untuk mengecek apakah input berikutnya berupa bilangan integer. Nah, jika benar, maka nilai tersebut akan dibaca dan disimpan ke dalam variabel A. Nah, variabel A digunakan untuk menyimpan bilangan pertama. Lalu di sini saya membuat integer B sama dengan A tambah B. Nah, di sini saya membuat pada bagian ini digunakan untuk menjumlahkan kedua bilangan, yaitu A dan B, lalu menyimpan hasilnya ke dalam variabel sum. Selain itu, dibuat juga variabel boolean bernama overflow dengan nilai awalnya yaitu false. Variabel ini digunakan untuk menandai apakah terjadi overflow atau tidak. Nah, lalu selanjutnya saya membuat if. Nah, gunanya untuk mengecek apakah kedua bilangan bernilai positif, tetapi hasil penjumlahan justru menjadi negatif. Jika kondisi ini terjadi, berarti telah terjadi integer overflow karena hasilnya melebihi batas maksimum tipe data integer. Maka variabel overflow diubah menjadi true. Nah, lalu saya membuat program untuk mengecek kondisi negatif. Tadi yang sebelumnya itu mengecek untuk kondisi jika dia positif. Nah, di sini bilangan yang bernilai negatif, tetapi hasilnya menjadi positif atau nol. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penjumlahan telah melewati batas minimum integer, sehingga terjadi overflow. Nah, jika kondisi ini terpenuhi, maka overflow diubah menjadi true. Lalu di sini selanjutnya if overflow.
Pada bagian ini, program menentukan output. Jika variabel overflow bernilai true, maka program akan menampilkan tulisan overflow. Namun jika terjadi overflow, maka program akan menampilkan hasil penjumlahan dari kedua bilangan tersebut. Lalu selanjutnya saya membuat kelas soal 2 solver implement solver. Pada bagian ini saya membuat sebuah kelas yang bernama soal 2 solver untuk digunakan untuk mengerjakan soal kedua. Nah, di sini saya membuatkan override-nya lagi, gunanya untuk menjalankan ketika soal 2 dipilih. Lalu selanjutnya if scanner has next. Nah, ini saya gunakan sebagai untuk mengecek apakah terdapat input dari pengguna. Jika ada, program akan membaca dua input dan menyimpannya dalam bentuk string, yaitu input X dan input Y. Input itu disimpan sebagai string terlebih dahulu agar nilai asli tetap sama sebelum dikonversi ke tipe data lain. Nah, selanjutnya di sini ada float float xf dan float yf. Nah, pada bagian ini kedua input yang masih berbentuk string diubah menjadi tipe data float menggunakan float. Parse float. Setelah itu kedua nilai float dijumlahkan dan hasilnya disimpan dalam variabel sumf. Perhitungan dengan float ini memiliki presisi yang lebih rendah dibanding double. Selanjutnya double xd, double yd, dan double sumd. Nah, pada bagian ini input yang sama juga bisa diubah menjadi tipe data double menggunakan double parse double. Nilai double ini kemudian dijumlahkan dan hasilnya disimpan dalam variabel sumd. Tipe data double memiliki presisi lebih tinggi dibandingkan float, sehingga hasilnya bisa sedikit berbeda. Selanjutnya double diff. Program ini kemudian menghitung selisih antara hasil penjumlahan float dan double. Fungsi math ABS digunakan agar hasil selisih selalu bernilai positif. Selisih ini menunjukkan perbedaan presisi antara float dan double. Lalu yang terakhir, sistem out printf. Pada penjelasan ini, program menampilkan nilai selisih tersebut dengan format 6 angka di belakang koma. Hal ini dilakukan menggunakan printf agar output lebih rapi dan sesuai dengan format yang diminta. Nah, pada bagian ini saya membuat kelas bernama soal 3 solver yang akan digunakan untuk mengerjakan soal ketiga. Nah, selanjutnya saya juga membuat override public void solve digunakan sebagai metode utama yang akan dijalankan ketika soal ketiga dipilih. Lalu selanjutnya di sini ada if scanner has next in, itu juga digunakan untuk mengecek apakah input yang dimasukkan berupa bilangan integer. Jika pun benar, maka nilai tersebut dibaca dan disimpan dalam variabel n. Nah, di sini ada integer a sama dengan n dan integer b sama dengan a. Nah, di sini variabel n ini yang bertipe integer dimasukkan ke dalam tipe data integer, di mana variabel a menyimpan objek integer dari nilai n dan variabel b disamakan dengan a. Artinya pada awalnya a dan b menunjuk ke objek yang sama di memori. Lalu di sini a sama dengan a tambah 1. Di mana pada baris ini nilai a ditambahkan 1 karena integer bersifat immutable atau tidak bisa diubah secara langsung. Maka Java akan maka di sini saya membuat objek baru untuk menyimpan nilai hasil penambahan tersebut. Nah, pada akibatnya a sekarang menunjuk ke objek baru dan b menunjuk ke objek lama. Jadi jika a dan b sudah berbeda objek. Lalu sini saya membuat sistem out print. Nah, pada operator
sama dengan ini digunakan untuk membandingkan alamat memori atau referensi objek. Karena A dan B sekarang menunjuk ke objek yang berbeda. Maka hasil perbandingan ini adalah false. Lalu di sini ada sistem out print equals plus A equals B. Nah, metode equals digunakan untuk membandingkan isi nilai dari objek. Karena nilai si A sudah bertambah 1 dan berbeda dari nilai si B. Maka hasil perbandingan isi nilainya juga false. Lalu di sini ada kelas soal 4 solver. Nah, pada bagian ini saya membuatnya untuk digunakan mengerjakan soal keempat. Nah, override dan if scanner ini sudah saya jelaskan dari soal yang ketiga. Sama juga saya buatnya. Lalu di sini ada string A sama dengan S dan string B sama dengan S. Nah, di mana pada bagian ini dibuat untuk dua variabel string baru, yaitu A dan B. Yang keduanya diisi dengan nilai dari S. Karena string di Java bersifat reference, maka awalnya A dan B menunjukkan ke objek string yang sama di memori. Lalu di sini ada A sama dengan A plus X. Di sini variabel A ditambahkan huruf X di belakangnya. Karena string di Java bersifat immutable atau tidak bisa diubah secara langsung, maka Java akan membuat objek string baru untuk menyimpan hasil penggabungan tersebut. Akibatnya, variabel A sekarang menunjuk ke objek baru, sedangkan B masih menunjuk ke string yang lama. Lalu di sini ada sistem outPrint sama dengan. Nah, ini sama juga pada bagian soal yang ketiga tadi, yaitu ini. Lalu selanjutnya kelas soal 5 solver implement. Nah, pada bagian ini saya membuatnya untuk digunakan menyelesaikan soal yang kelima. Nah, lalu di sini ada if has next double. Nah, pada program ini digunakan untuk mengecek apakah terdapat input bertipe double. Nah, jika ada, nilai tersebut disimpan ke dalam variabel dbl. Variabel ini akan dikalikan dengan nilai integer yang sebelumnya. Lalu di sini ada if scanner has next boolean. Has next boolean. Nah, pada program ini digunakan untuk mengecek apakah terdapat input boolean. Nilai boolean ini bisa berupa true atau false dan disimpan dalam variabel bool. Nilai ini akan menentukan apakah hasil akhir akan bernilai positif atau malah bernilai negatif. Lalu di sini ada double result num sama dengan dbl. Nah, pada bagian ini di sini program mengalihkan nilai integer num dengan nilai double dbl. Hasil perkalian tersebut disimpan dalam variabel result. Lalu ada if bool. Nah, jika nilai boolean yang dimasukkan adalah false, maka hasil perkalian akan dikalikan dengan min 1 sehingga hasilnya menjadi negatif. Namun, jika nilai boolean true, maka hasil tetap seperti semula. Nah, lalu di sini ada sistem out printf %2f %n. Nah, pada program terakhir ini menampilkan hasil perhitungan dengan format 2 angka di belakang koma menggunakan printf. Nah, format ini digunakan agar output terlihat rapi dan sesuai dengan ketentuan pada soalnya. Nah, lalu di sini ada public class main. Pada bagian ini adalah kelas utama dari program. Kelas main berfungsi sebagai pusat eksekusi karena di dalamnya ini terdapat metode main yang akan pertama kali dijalankan saat program dijalankan. Lalu di sini ada public static void main. Nah,
Metode ini merupakan titik awal eksekusi program Java. Semua program Java akan mulai berjalan dari metode ini. Di dalam metode inilah program akan membaca input, menentukan soal yang dipilih, dan menjalankan solver yang sesuai. Lalu ada scanner sama dengan new scanner. Nah, pada bagian ini program membuat objek scanner untuk membaca input dari pengguna melalui keyboard. Pada keyboard penggunaan use lokal atau local use bertujuan agar format angka desimal menggunakan titik sesuai standar internasional, terutama untuk input bertipe double atau float. Nah, di sini ada map string solver. Nah, di sini dibuat sebuah map bernama solvers. Nah, map ini digunakan untuk menyimpan pasangan antara nama soal dan objek solvernya. Key berupa string seperti soal 1, soal 2, dan value berupa objek kelas yang mengerjakan soal tersebut. Tujuannya agar program bisa memilih soal secara otomatis berdasarkan input penggunanya. Lalu di sini ada solver put key 1 sampai soal 5. Nah, pada bagian ini setiap soal dimasukkan ke dalam map. Jadi artinya jika user atau saya mengetik soal 1, maka akan dijalankan soal 1 solver yang ini. Nah, ini. Lalu sini ada if scanner has next. Nah, ini digunakan untuk mengecek apakah ada input dari pengguna. Jika ada, input tersebut dibaca sebagai perintah dan disimpan dalam variabel comment. Lalu selanjutnya ada if solver tidak sama dengan null. Nah, ini digunakan untuk mengecek apakah solver ditemukan atau tidak. Nah, jika ditemukan, maka metode solve akan dijalankan sesuai soal yang dipilih. Namun jika tidak ditemukan, program menampilkan pesan soal tidak ditemukan. Lalu pada di sini ada scanner close. Nah, ini digunakan untuk menandakan semua proses telah selesai. Maka scanner ditutup untuk menghemat penggunaan memori dan menandakan bahwa input sudah tidak digunakan lagi. Sekian hasil presentasi dari kode saya. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menjalankan hasil kode saya ini, di mana saya akan mencoba untuk menjalankan pada bagian soal yang pertama. Nah, di sini diminta saya menginput contoh inputnya ini. Di sini saya memasukkan Java min cp bin main selanjutnya saya memasukkannya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa contoh output yang diminta pada soal sudah berhasil sama. Maka kode tersebut bisa berjalan. Lalu saya akan mencobanya untuk soal yang kedua, di mana saya akan memasukkan contoh inputnya terlebih dahulu. Nah, di sini juga output yang diberikan dari komennya mirip dengan contoh output yang diminta pada soal. Lalu selanjutnya saya mencoba untuk menjalankan contoh soal inputan pada soal yang ketiga. Salah. Ini.
Di sini juga ada outputnya mirip dengan apa yang diminta pada contoh output yang di soal. Selanjutnya saya coba memasukkan contoh input untuk soal yang keempat. Nah, hasilnya pun juga sama dengan yang diminta pada contoh output yang di soal. Saya coba akan memasukkan contoh input untuk soal yang terakhir. Nah, hasilnya pun juga sama dengan yang diminta contoh output pada soal, yaitu min 25,00. Jadi, sekian Pak hasil presentasi yang telah saya sampaikan dari kode-kode yang telah saya jelaskan. Namun di sini saya masih memiliki masalah atau bingung dalam menggunakan program ini dengan menggunakan bahasa yaitu Java. Saya masih sedikit keliru, Pak, dengan kode-kodenya ini. Namun berkat para asdos dan teaching asistennya, saya bisa mereka dapat membantu saya dalam membantu saya untuk mengerti tentang isi-isi dari bahasa ini sehingga saya bisa mengerjakan programnya ini. Terima kasih, Pak.